Sejarah batik tulis lasem. Batik tulis lasem telah ada pada masa kepemimpinan Bri Lasem yang pertama pada tahun 1350 sampai 1375. Pada masa itu, batik sudah menjadi pakaian bangsawan di wilayah Lasem. Secara pribadi, Bri Lasem mungkin memiliki pembatik sendiri, serta mempekerjakan tenaga pembatik yang terampil. Hal ini terlihat penggunaan motif batik pada candi dan patung di Lasem yang berasal dari masa Majapahit. Sementara perkembangan batik Lasem yang melibatkan etnis Tionghoa terkait dengan pendaratan perjalanan Muhibah ketiga armada dinasti Ming yang dibawa pimpinan Laksamana Cheng Ho di Tuban, dekat di Lasem pada tahun 1335 Saka atau 1413 Masehi. Salah seorang nakoda kapal dari armada tersebut beretnis Champa yang bernama Binangun ternyata tertarik menetap di Lasem. Atas izin Cheng Ho, Binangun pulang ke Champa untuk menjemput keluarganya. Setahun kemudian, Binangun datang kembali ke Lasem bersama istrinya yang bernama Nalini, yang memiliki dua anak yaitu Binangti dan juga Binangna, serta kerabat dari Champa. Mereka menetap di Lasem, tepatnya di desa Jolotundo, atas hadiah dari Adipati Lasem Wijaya Badra. Dan selanjutnya Binangti menikah dengan Adipati Badranala, yang kemudian disebut sebagai perintis perbatikan di Lasem. Binangti dan ibunya Nalini mengajari penduduk sekitar keterampilan membatik. Ia juga mengajari kreasi pemaduan motif bernuansa Tionghoa dengan motif Jawa. Nalini ternyata menyusupkan motif burung hong, liong, bunga seruni, banji, dan mata uang kepeng dengan warna merah darah ayam yang khas Tionghoa dalam batik. Karena ciri khas yang unik, batik tulis Lasem mendapatkan tempat penting di dunia perdagangan. Perdagangan antar pulau dengan menggunakan kapal kemudian mengirim batik tulis Lasem ke seluruh wilayah Nusantara. Kejayaan batik Lasem berlangsung hingga tahun 1950 dan pada tahun tersebut terdapat sekitar 140 pengusaha batik. Penelitian Institusi Pendidikan Indonesia atau IPI menyebutkan motif dan warna batik Lasem yang didominasi warna merah merupakan pertautan budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Hingga tahun 1970-an, produksi batik Lasem masih termasuk 6 besar di Indonesia, selain Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Banyumas, dan juga Cirebon. Pemasaran batik Lasem pada waktu itu tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga merambah ke Sumatera, Bali, Sulawesi, Semenanjung Malaka, atau Pulau Penang, Johor, dan Singapura. Wilayah Asia Timur terutama Jepang bahkan Suriname malah termasuk yang terbanyak. Dalam pengaruh Orde Baru, perubahan politik dan kebijakan perdagangan pasca Orde Baru berkuasa berpengaruh pada kejayaan batik Lasem. Setelah tahun 1970, pemerintah Indonesia mulai melakukan kerjasama perdagangan dengan negara asing yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Sementara konsumen juga mengalami perubahan selera yang tak cepat diantisipasi pengrajin batik Lasem. Pasar yang dulu sampai ke Sumatera Barat dan Suriname berkurang drastis. Praktis pemakaian kain batik Lasem tinggal para perempuan Tionghoa berusia lanjut. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang menyebabkan banyak pengusaha batik Lasem gulung tikar. Pada tahun 2004, batik Lasem mulai bangkit kembali dan bersinar lagi ketika ada polemik klaim batik sebagai budaya Malaysia. Momentum titik balik terjadi pada tahun 2009 setelah melalui proses yang panjang. Tepat pada tanggal 2 Oktober 2009, Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan atau UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda. Penetapan tersebut dilakukan karena teknik simbolisme dan budaya terkait batik dianggap melekat dengan budaya Indonesia.
Tak lama berselang, pada tanggal 17 November 2009, pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Pengakuan UNESCO dan penetapan Hari Batik Nasional tersebut berhasil mengangkat batik Lasem dari keterpurukan. Berbagai kalangan mulai menaruh perhatian lebih terhadap batik. Berbagai event pameran pemasaran ramai digelar. Orang-orang dari sejumlah daerah juga berburu batik hingga ke Lasem. Bahkan ada yang menjadi agen penjual di Jakarta, Bogor, hingga Papua. Banyak perusahaan mewajibkan karyawan mereka menggunakan seragam batik pada hari-hari tertentu. Para ahli, akademisi, praktisi, dan pecinta batik Lasem melakukan penelitian, analisis, dokumentasi, pengarsipan, lokakarya, atau seminar baik di tingkat lokal, provinsi, nasional, maupun internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang sangat aktif dalam memfasilitasi dan mendorong perkembangan industri batik tulis Lasem. Berbagai fasilitas dan dukungan diberikan, permodalan hingga pelatihan-pelatihan di tingkat pengrajin. Motif batik Lasem dulu dan sekarang, di mana motif batik tulis Lasem yang klasik ataupun lawasan yang dinominasi warna merah sering disebut dengan merah darah ayam atau merah gede pitik. Karena warna merahnya yang cukup pekat dan konon warna ini tidak bisa ditiru di daerah lain. Kekhasan batik tulis Lasem terletak pada corak yang merupakan gabungan pengaruh budaya Tionghoa, budaya lokal, masyarakat pesisir utara Jawa, serta budaya keraton. Konon, para pedagang Tionghoa perantauan yang datang ke Lasem memberi pengaruh terhadap corak-corak motif batik di daerah ini. Bahkan banyak pedagang ini yang kemudian beralih menjadi pengusaha batik di kota Lasem. Pengaruh budaya Tionghoa berasal dari pengaruh budaya leluhur, kepercayaan, dan legenda para pengusaha batik ketika membuat desain motif batiknya. Pengaruh dari motif Tionghoa seperti 3 hewan mitologi, burung hong, naga, dan juga kilin itu juga tidak sendirian. Adanya juga pengaruh masyarakat pesisir utara terlihat pada kombinasi warna cerah seperti merah, biru, dan kuning. Pengaruh Islam pada warna hijau. Sementara pengaruh keraton pada corak, motif, dan ragam batik tulis Lasem. Ini terlihat misalnya dari beberapa motif atau ornamen kaung dan juga parang. Warna dan batik selera rakyat merupakan cerminan kondisi alam sekitar sebagai simbol tradisi khas daerah Lasem. Bentuk motif mengadopsi seperti kayak flora, seperti latohan, aseman, bunga atau sekar jagat, 3 negeri, dan juga motif-motif yang lainnya. Di masa lalu, variasi warnanya perpaduan merah, biru, putih, dan hijau, belakangan juga memasukkan kuning, jingga, dan ungu. Ragam motif dan warna kerap mengingatkan pada batik di